Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini perkenalkan saya Selamat Tura SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum SMP Taman Harapan 2 Bekasi. Anak-anakku yang berbahagia, di rumah masing-masing kalian persiapkan alat tulis dan lembar kerjanya. Kemudian nanti akan kita gunakan setelah kalian melihat dan menonton video ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat dan senantiasa menjaga protokoler kesehatan selama COVID-19, baik di dalam rumah maupun di luar rumah kita masing-masing. Anak-anakku sekalian, pada masa pengenalan lingkungan sekolah kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini sering kita dengar. Untuk itu, simak baik-baik video pada pagi menjelang siang hari ini. Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap kita dalam menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, lingkungan rumah, sebagai fungsinya masing-masing. Untuk lingkungan sekolah, maka sebagai tempat menuntut ilmu. Untuk lingkungan rumah, berarti sebagai tempat untuk tinggal bersama keluarga kalian masing-masing. Sehingga di dalamnya ada unsur-unsur warga sekolah dan fasilitas sarana prasarana. Contoh di sekolah, warga sekolah berupa kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, tata usaha, staf, dan karyawan, komite sekolah, serta lingkungan yang dekat atau berada sekitar sekolah. Sementara lingkungan rumah ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ada kita sendiri, ada lingkungan sekitar kita, tetangga kita. Kemudian di dalam lingkungan kita ada sarana prasarana yang harus kita sampaikan dan kita manfaatkan sarana tersebut untuk kegiatan fungsinya masing-masing. Berarti untuk sekolah, berarti kegiatan belajar mengajar di rumah sebagai tempat tinggal. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses pembelajaran untuk menanamkan dan mengembangkan sikap nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Artinya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus didasarkan kepada kemampuan daripada individu di dalam mengembangkan potensi tersebut. Namun jauh lebih penting di SMP Taman Harapan 2 itu menggunakan pembelajaran yang mengutamakan adab dan akhlak untuk dapat digunakan, dimanfaatkan pada kehidupan sebenarnya, yaitu ketika nanti terjun di masyarakat dan lingkungan sekolah. Dan fungsi sekolah sebagai tempat pembelajaran harus memiliki tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi bersama semua warga sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan di dalam sekolah itu harus ada saling kombinasi yang sinergis antara guru, orang tua, siswa, serta perangkat di dalam sekolah, dan kita harus berkomunikasi dua arah di dalam menentukan target-target atau tujuan pendidikan di SMP Taman Harapan 2. Wiyata Mandala bertumbuh kepada masyarakat sekitar untuk mencegah bersama-sama untuk mencegah
terjadinya persoalan dan permasalahan yang muncul karena perbedaan suku, agama, asal-usul, tingkat ekonomi, serta perbedaan-perbedaan yang lainnya. Sehingga di dalam wawasan Wiyata Mandala kita harus mengenal komponen-komponen, saling bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai wadah yang membentuk tangan tersebut, untuk memanfaatkan perlu adanya kegiatan yang sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, penggunaan sekolah suatu lembaga pendidikan di dalam proses pembelajaran ini harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan pembelajaran sehingga dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan daripada sekolah tersebut, sesuai dengan kemampuan wawasan Wiyata Mandala. Selain dalam program tersebut, maka perlu adanya upaya ketahanan sekolah untuk dapat memberikan wawasan kepada peserta didik utamanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau tata tertib di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, kita harus saling sinergi di dalam komunikasi, di dalam berhubungan, di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Kita harus senantiasa untuk berlindung kepada Allah dan memohon untuk menjadikan kegiatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam upaya ketahanan tersebut itu harus ada usaha-usaha. Yang pertama adalah usaha preventif, yaitu pencegahan agar upaya pengulangan-pengulangan yang tidak terjadi yang membentuk persoalan-persoalan yang muncul. Yang kedua adalah tahapan represif untuk menindak peraturan-peraturan tata tertib sekolah yang sudah dilanggar oleh peserta didik. Kemudian anak-anakku sekalian, yang pertama kita melihat mengenal lingkungan sekitar kita, utamanya di SMP Taman Harapan 2, posisinya berada di lantai 2, yaitu masjid sekolah yang digunakan untuk amalia-amalia kegiatan ibadah yang diawali dengan pembacaan Asmaul Husna, kemudian zikir, kemudian tadarus, kemudian murojaah, dan diakhiri dengan sholat duha. Aktivitas sebelum kita proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita lihat adalah lab komputer yang digunakan sebagai sarana kita, fasilitas kita di dalam melaksanakan aktivitas informatika berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi untuk mengimbangi kemajuan zaman. Untuk itu, agar tercipta kerjasama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman. Maka fasilitas ini berada di lantai 2 di sebelah ruang kelas kita. Kemudian yang berikutnya adalah lapangan sekolah. Itu berada di lantai bawah untuk aktivitas olahraga. Kalian memanfaatkan lingkungan lapangan sekolah. Dan yang berada di lantai 2 juga, ini adalah ruang kelas. Aktivitas keseharian kalian di dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ini adalah aula yang berikutnya. Digunakan untuk seminar, untuk kegiatan kelas meeting, kegiatan eskul, dan kegiatan lainnya. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah kita ruang multimedia perpustakaan. Ini adalah untuk kreativitas kalian di dalam melaksanakan aktivitas keseharian di dalam proses pembelajaran. Boleh memanfaatkan multimedia yang berada di lantai 1. Kemudian ini adalah gedung kita, sekolah kita. Alhamdulillah memiliki gedung lantai